pelajaran kita. Ya, tentang pribadi Allah Tritunggal ya. Tritunggal, 3, 1 gambarnya jelas ya. Segitiga itu sudah mendarah daging lah ya. Allah Tritunggal, silakan LCD-nya kita biar sama-sama belajar. Sebelumnya ada yang mungkin dari rumah ada ingin bertanya tentang Allah Tritunggal, atau setelah belajar minggu lalu ada yang penasaran ini kok nggak paham ya. Jadi apakah ada? Tidak apa-apa ya, kita sharing. Yang masih ganjalan atau pengen tahu, kemudian kita akan bersama-sama belajar. Nah, ini gambarnya tidak asing lagi bagi kita ya. Ya, ini penjelasan daripada Allah Tritunggal ini ya begini ya. 3 tapi 1, hakikatnya 1. Ada Ibu Pendeta pernah mendengar berdoa, mungkin guru sekolah minggu kah atau siapakah ya, kepada Tuhan Yesus apa gitu, enggak terlalu begitu ya. Apa gimana? Roh Kudus Tuhan Allah. Jadi mari kita berdoa, Roh Kudus Tuhan Allah gitu. Ya, jadi nanti anak-anak bisa bingung, Roh Kudus Tuhan Allah. Ya, jadi diusahakan berdoa minta kepada Bapa di dalam namaku, kata Yesus ya, dengan firman. Jadi kita latih mulai Bapa di surga, gitu. Bapa di surga, kita minta kepada Bapa. Jangan Roh Kudus Tuhan Allah, Yesus Kristus Allah yang hidup, Bapa, Anak apa. Nanti orang apa ini bingung ya. Ya, Tuhan sih nggak bingung, Tuhan paham ya. Cuman kita sedang di dalam doa itu ada pengajaran juga. Ya, jadi kita lihat kalau seseorang sering berdoa, yang sering ikut doa itu bisa diikuti loh. Ya, misalnya kalau anak-anak ya anak sekolah minggu, guru sekolah minggunya dicontoh loh cara berdoanya. Ya, jadi gaya nyanyinya juga. Gak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu semua? Fabris, ada pertanyaan nanti? Aman? Aman semua? Aman, terkendali. Kalau gitu kita lanjutkan. Ya, jadi kita masuk sekarang. Kita langsung saja tentang Allah Tritunggal. Kita tahu Bapa, ya, Yesus Juru Selamat, Bapa Sang Pencipta. Memang ketiganya satu. Jangan juga kita karena kita bilang oh Bapa Sang Pencipta, oh hanya Bapa dong yang mencipta. Enggak. Ketiga-tiganya, ya. Oke. Ini kita sudah bahas. Ya. Nah, ini dia. Oke. Allah mengutus Roh Kudus kepada orang percaya. Ia adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, dia adalah Allah sendiri. Allah yang juga roh sudah dinyatakan sejak pada mula penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus ayat berikut, bumi belum berbentuk dan kosong. Terus roh Allah, roh Allah sudah. Jadi roh Allah itu ya Roh Kudus itu. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 2 sudah menunjukkan pribadi roh Allah itu, Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 24 dituliskan bahwa Allah itu harus, ya, bahwa Allah itu roh. Jadi barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka kehadiran Roh Kudus memiliki banyak fungsi atau peranan dan aktivitas di dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Ya, salah seorang membaca. Ini bisa yang mulai dari Fabris deh. Ya. Kita akan ganti-gantian membaca ya. Yohanes 4 ayat 24. Ya, Yohanes 4. Mik.
Cek satu. Oke, sudah. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Waktu kita menyembah datang dalam hadirat Allah, apakah kita perlu melihat bendanya, bentuknya? Dalam ayat itu berkata harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bisa dilihat enggak? Roh itu bisa dilihat enggak? Roh itu ya diterjemah lain pneuma, angin, ya gitu ya. Jadi roh itu yang enggak kelihatan tapi bisa dirasakan hadiratnya. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Allah itu sendiri, hadirat Roh Kudus ya. Bahkan roh-roh lain pun bisa kita rasakan ya. Oke, LCD. Jadi kita menyembah dalam roh dan kebenaran karena memang dia adalah roh. Allah itu roh. Dia roh, Roh Kudus. Ya, itu yang kita bahas kan Roh Kudus. Tapi kalau Yesus ya bukan roh, tapi dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Jadi daging ada. Firman itu menjadi daging. Beda. Jadi kalau Allah Bapa menampakkan diri, Yesus menampakkan diri, Roh Kudus menampakkan diri, berbeda kan? Kira-kira kalau Allah Bapa menampakkan diri modelnya bagaimana? Ingat satu peristiwa penting dalam PL, seperti Musa berjumpa dengan Allah di gunung yang kudus itu. Apa yang terjadi? Ada api yang menyala, tapi tidak terbakar ya. Nah, Tuhan bilang tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus. Allah yang maha kudus itu dalam sinar kemuliaannya. Kemuliaan Allah. Ya, itu Allah Bapa. Nah, kalau kita mau lihat Allah Putra atau Allah Anak, yaitu Yesus ya, itu yang lahir itu, yang dibaptis itu, yang disalibkan itu, yang dikuburkan itu, yang bangkit dari antara orang mati, dan yang sudah naik ke surga, dan yang akan datang. Nah, dia akan datang. Nah, waktu dia naik, kalau kita pengen lihat Roh Kudus gimana? Nah, waktu Yesus dibaptis, kan ada Roh Kudus muncul dalam bentuk burung merpati. Itu lambang, itu penampakannya. Tapi bukan burung merpati adalah Roh Kudus, bukan. Tapi dia muncul, dia terlihat dalam rupa burung merpati, yaitu Roh Kudus. Tapi tidak semua burung merpati Roh Kudus, hati-hati. Nah, yang menyatakan diri, nah waktu Yesus dibaptis, ya ada suara yang berkata, suara siapa itu? Bapak, apa suaranya? Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Nah ada, jadi 3 pribadi itu ada ya. Allah Bapa berkata ini anakku, Roh Kudus hinggap pada Yesus dalam bentuk burung merpati, dan Yesus sendiri dibaptis. Dia, oke. Jadi 3 pribadi ini jelas berbeda, tapi satu. Ya, oh Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Tidak. Oh, Yesus itu adalah Roh itu sendiri? Tidak. Roh itu adalah Allah sendiri? Tidak. Atau Bapa itu sendiri? Tidak. Jadi Bapa ada, Anak ada, Roh Kudus ada. Wah, semakin jelas ya? Ya, semakin jelas. Saya paksakan semakin jelas, tapi Bapak Ibu semakin tak jelas. Jelas ya? Ibu Lince jelas? Belum? Enggak apa-apa, biar jangan lewat kita terus. Jadi waktu dibaptis itu jelas sekali. Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus datang dalam rupa merpati, ya, burung merpati hinggap, dan kemudian ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara Bapa. Kalau ada suara Bapa, nggak kelihatan wajahnya, suaranya kedengaran. Nah itu Allah Bapa. Nah Allah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ya datang. Kemudian Yesus yang anak itu, ya, firman menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Di Yesus itu yang lahir itu, yang diperingati Natal itu. Kemudian waktu dibaptis, dia 3 pribadi itu kelihatan di situ. Jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak,
ada Allah Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami minta begini-gini di dalam nama Yesus. Kami berdoa, aku berdoa. Amin. Ya, kita mulai latih ya. Dalam setiap doa akhiri dalam nama Yesus. Atau kadang-kadang dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, ketiganya kita sebut tidak apa-apa. Tetapi usahakan satu aja penutup. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Nah, bisa. Bukan berarti doa itu salah, enggak. Cuman kalau misalnya Bapa Roh Kudus ya, atau Roh Kudus Yesus, ya, nanti yang mendengarnya itu apa dia bingung ya. Ini bagaimana teologianya nih? Gimana arahnya? Tapi kalau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus jelas. Nah, kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Itu yang Yesus katakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Ya, waktu Yesus berdoa bagaimana? Waktu murid-murid datang, ajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, ya dikuduskanlah namamu. Jadi ya itu dulu suruhannya, memang dia yang berkuasa. Bukan berarti Yesus lebih rendah, enggak. Karena hakikatnya sama. Tapi Yesus sendiri berkata supaya kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, ya. Saya berharap semakin jelas. Oke. Kita lanjut ya. Nah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya dia roh. Tidak perlu kita harus menghadap mana ya. Harus lihat siapa ya. Harus ada bentuk apa ya. Harus ada lilin kah? Harus ada salib kah? Tidak perlu. Karena kita menyembah dalam roh. Karena Allah itu roh. Ya roh nggak bisa dilihat. Ya kan? Betul? Bagaimana kita bisa melihat roh? Roh itu ya pokoknya kayak angin gitu ya. Ya terjemahan lain sih angin. Tapi bukannya angin yang kita sembah. Artinya nggak terlihat. Ya. Nah, kita menyembah dia berarti waktu kita menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dalam roh dan kebenaran? Ayo. Rohnya siapa waktu kita menyembah dia? Rohnya kita. Ya, jadi rohnya kita atau dengan segenap hati. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran artinya hidup kita, roh kita menyembah dia. Ya, tapi jangan berkata, "Oh ya, roh kami menyembah." Ya pokoknya mau sambil jalan kah, mau sambil ini, enggak. Kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, ya terlihat dari sikap kita. Ya, siapa yang kita hadapi. Nah, gambarannya begini. Kalau kebiasaan raja-raja di Jawa, atau sultan misalnya, di istana, sembarangan nggak orang masuk? Tidak. Kalaupun diizinkan, waktu dia masuk dari tempat jauh dia sudah merangkak. Ya merangkak, hormat namanya. Waktu mundur bisa di belakangnya begini? Tidak, itu nggak sopan. Dia akan mundur begini. Hormat. Terlihat dari hatinya. Dari mana kita tahu hatinya sujud mau menyembah sultan? Dari sikapnya. Nah ini nggak bisa kita orang sikap orang berkata ya pokoknya dalam roh dan kebenaran. Ya terserah mau sambil joget-joget sambil apa nggak bisa. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tahu dia hadir. Berarti sikap kita tahu bahwa dia ada ya dalam ibadah ini. Dia ada dalam persekutuan kita. Karena dialah yang kita sembah. Jadi nggak bisa main-main. Nah kalau dalam PL ini sangat keras sekali ya. Kalau main-main langsung mati loh. Ya, salah kita mempersembahkan persembahan aja, ya kita persembahkan yang cacat, wah, hukumannya luar biasa. Kita mati. Ya, jadi menyembah dalam roh dan kebenaran karena dia adalah roh, dia maha hadir. Jadi sikap hati kita pun adalah sungguh-sungguh menyembah dia. Baik, kita lanjutkan. Ya. Halo, enggak bisa hasilnya? Hah? Udah ini enggak ada mau. Enggak nyambung. Oke dah. Nah, Allah itu roh,
Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, terdapat ini saya ambil dari internet saja. Dan saya udah pelajari, ada, tidak apa-apa kita udah ditolong kan, sudah ada. Nanti saudara bisa cari. Bisa saja mungkin 18 atau jadi 16 dibuat, itu tergantung nanti mereka yang mempelajari. Tapi dalam penulis ini dibuat 17 dan saya lihat ya bisa, lebih juga bisa karena ada pemilahan nanti. Nah, misalnya oke, kita terima dulu menurut penulis ini 17 peranan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Nah, pertama menginsapkan dunia akan dosa sudah kita bahas ya minggu yang lalu. Jadi orang itu sadar akan dosanya, diinsapkan bahwa dia orang berdosa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Ya, pembaharuan. Nanti bisa dikirim di grup ini ya. Titus 3 ayat 5, kita baca sama-sama. Titus 3 ayat 5, 1, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi siapa yang mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita hari lepas hari? Roh Kudus. Yang membuat kita percaya tadi kepada Yesus kan, dipermandikan kelahiran baru melalui Yesus. Nah, setelah kita percaya, maka kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itulah pribadi yang mengubah hidup kita, yang memperbaharui kita. Maka ada pengertian baru kita dapatkan. Dulu misalnya begini, ada orang kebiasaannya itu kalimatnya suka memaki. Dan itu nggak ada masalah sebelum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya pernah alami. Waktu belum bertobat, mengatakan orang itu nama-nama binatang nggak ada masalah. Nggak rasa bersalah kita. Ya kadang-kadang kata kalimatnya memaki. Coba perhatikan di tempat-tempat kampung Kristen yang menyebut dirinya orang percaya, orang Kristen yang belum lahir baru, pastikan kalimat-kalimat ini kalau diomongin dia tidak terlalu rasa bersalah. Ya, baik kita dari wilayah barat maupun wilayah timur. Betul ya? Kalau di timur ada kalimat-kalimat ya. Dia senang, tapi makian yang keluar. Ya kan? Dan itu kalimat itu kasar loh. Ya, ya Ibu Yusya, ada ya? Ibu Marta, banyak kan? Itu makian, memaki. Tapi dia omongin dengan ketawa. Teman karib, bukan marah, tapi disebut yang gak harus disebut gitu loh. Tapi dia gak rasa bersalah. Kalau di sini di kita yang pernah saya dengar ini ada kalimat begini, nggak apa-apa, kita ini belajar. Saya langsung ngomong aja. Waktu kami di Tabanan, kata sialan, sialan lo. Barang bercanda, kabar, kamu sialan lo. Nah, waktu dia bilang sialan lo, dia merasa bersalah nggak? Enggak, padahal sialan itu kan kutuk. Lu sial aja. Jadi boleh nggak kita ngomong sialan lo? Boleh nggak? Enggak boleh, tapi dulu kan nggak ada masalah. Nah akhirnya kita ngerti, aduh ini salah, ini nggak boleh. Nah akhirnya kita nggak ngomongin gitu lagi. Itu contoh perubahan. Nah siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Roh Kudus memperbaharui. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai tertarik dalam pelayanan, mulai rasakan nikmat melayani. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Ya. Oke kita lanjut ya. Bagian ini ada pertanyaan? Supaya nggak langsung kita buru-buru lari ke percapit, tapi nanti kira-kira begini, supaya kita tahu karya Roh Kudus dalam memperbaharui. Bapak Ibu coba cerita salah seorang di antara Bapak Ibu yang mengalami perubahan, pembaharuan. Contohnya apa? Ya, misalnya Andi dari Andi langsung ya, karena mic-nya dekat. Nanti ke belakang. Coba sebut, itu adalah Roh Kudus yang mengerjakan. Dalam bentuk apa? Pembaharuan, kamu dibaharui. Dalam hidupmu apa yang kamu alami, yang dibaharuinya, yang sudah kamu alami. Silakan. Ya baik, terima kasih. Mungkin dari saya, mungkin dari
lebih ke sikap karakter kita. Mungkin dulunya egois, mungkin sekarang Egois. lebih rendah hati lagi. Sekarang sudah rendah hati. Ya, Agak rendah sementara hati berusaha atau untuk sudah mulai rendah hati? berjalan ke arah sana. Berjalan. Tapi kira-kira sudah mulai mendekati 100% ya? Ya, Belum ya? puji Tuhan. Tapi ada rendah hati Diusahakan. sudah ya? Puji Tuhan, nah itu contoh. Gampang nggak menjadi rendah hati? Nggak gampang. Ya, apalagi orang yang suka tersinggung. Saya mau bertanya, kita jujur aja. Siapa di sini orang yang dulu suka tersinggung? Nah, hampir semua kan? Akhirnya nggak bisa dibilangin itu orang-orang yang nggak bisa tersinggung itu. Dinasehati, diarahkan nggak mau terima. Ya, kamu nggak mau menerima nasihat. Nah, siapa di antara kita dulu? Ya, Pak Pendeta bukan dulu, sekarang juga masih. Artinya nggak mau dibilangin. Angkat tangan. Ikut semua ya. Nggak bisa dibilangin ya, dasar gitu ya. Ya begitu ya. Tapi kan sudah mulai berubah toh. Ibu Fabri sudah mulai berubah toh. Oh ada. Dulu bagaimana? Ada Pak Fabri bagaimana? Enggak apa-apa. Gimana dulu? Saya tahu kan. Oh waktu masih, tapi setelah berkeluarga kan masih ada juga sisa-sisanya. Terus sekarang sudah bisa Bu, sudah bisa dibilangin. Kadang-kadang kita yang suka bilangin orang nggak bisa dibilangin. Nah, nanti ini waspada pelayan-pelayan Tuhan yang nanti akan banyak bicara. Ketika Bapak Ibu Saudara banyak bicara, akhirnya Bapak Ibu susah mau dengar. Maunya didengar. Itu hati-hati, waspada itu. Makanya kelemahan Pak Pendeta itu dia suka khotbah, nggak suka dengar khotbah, itu bahayanya. Ya, jangan dinasihati Pak Pendeta, susah. Tapi kalau menasihati itu kerjanya Pak Pendeta. Tapi itu kan jadi sedih ya. Jadi sedih sebenarnya. Harusnya lebih mendengarkan juga nasihat. Bapak Ibu siap dinasihati, amin. Nggak langsung sakit hati, nggak langsung tinggalkan pelayanan. Loh ini serius, amin. Kalau bilang, Ibu Is kok gitu sih? Aduh, Pak Pendeta ngomong kayak gitu. Besok nggak datang lagi. Ini saya sudah bergumul ingin melayani. Lah kok langsung diskakmat begitu? Dasar Pak Pendeta. Nah, bisa jadi gitu. Tapi harus siap banting loh Bu ya. Amin. Kayaknya Ibu Main harus pastikan amin nggak gitu. Iya. Ya begitu. Misal, Bu Marta, gimana sih? Gak memperlukan dikasih bagian diakonia sana, diakonia supaya memperhatikan, gak pernah perhatikan siapapun. Nah, akhirnya Bu Marta sakit hati. Pak Pendeta gaji aja enggak saya, mau ngomongin gitu-gitu, sakit hati. Kemudian langsung keluar dari grup pertama, grup 1, kemudian besok grup 2, grup dari jemaat. Ya jangan suka keluar dari grup ya. Kecuali kalau nanti keluar dari grup karena HP kartunya rusak, pinjam punya suami atau punya istri atau punya anak, kasih tahu dulu Pak Pendeta. Kartunya diblokir. Jadi karena akan ada tanda tanya yang lain. Nanti dari sekretariat akan umumkan nomor ini keluar karena rusak, karena hilang. Sebab kalau enggak nanti ini siapa lagi yang sakit hati nih gitu ya. Kayak orang-orang yang keluar dari grup itu banyak sakit hati. Ya, betul ya. Bapak Ibu pernah keluar dari grup? Coba kalau bukan hanya grup gereja, grup yang lain. Ngomongannya nggak benar, lah keluar aja, keluar. Nah itu sebenarnya belum siap merendahkan diri. Untuk bisa itu maka Roh Kudus akan bekerja. Maka ada perubahan. Dulu sih, aduh kalau dipancing, tapi sekarang nggak lagi. Itu contohnya ya. Pastikan Bapak Ibu aman di situ. Atau setengah aman enggak apa-apa. Tapi harus menuju keamanan. Oke, yang ketiga, menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dikatakan seorang penolong, menunjuk pribadi. Ya, tapi bukan manusia loh ya, karena manusia, firman jadi manusia hanya Yesus. Roh itu tidak pernah jadi manusia, tapi sebutan seorang
seorang penolong mengacu kepada satu pribadi. Penolong berarti seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama. Jadi dia penolong itu bersama dan mempunyai pengertian seseorang pribadi yang memberi pertolongan, penuntun, pembimbing, pemberi penghiburan, pemberi kekuatan, dorongan dan nasihat. Nah, ini harus kita renungkan, kita imani dan kita terima, kita katakan iya. Nah, misalnya kita dalam keadaan ketakutan, kan ada Roh Kudus yang penolong kita, yang menyertai kita. Maka kalau Roh Allah ada pada kita, ya siapa yang bisa mengalahkan kita? Kan tidak ada. Ya, nah inilah pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kita kemudian merasa takut, Roh Kudus ada nggak di dalam kita? Ada, tapi kita tidak izinkan dia bekerja. Jujur, pasti pernah kita mengalami rasa cemas, rasa takut, rasa tak berdaya. Nah, untuk itu berdoalah, ya. Roh Kudus, tolong aku. Minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, dan yakini ya bahwa Roh itu di dalam kita bekerja. Nah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam aku. Maka Bapak Ibu Saudara rasakan itu. Ya, rasakan itu. Jadi dia penolong. Kapan dia menolong? Kapan saja, karena dia menyertai kita saat kita lemah. Ya, ada pertanyaan di sini? Penolong. Kadang-kadang kita karena kita belum belajar selama ini mungkin nggak nyadar bahwa Roh Kudus yang menolong kita gitu loh. Wah, kita lagi bergumul ini, gimana caranya menyelesaikan masalah ini? Kita bergumul. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Gimana caranya? Nah, kemudian tiba-tiba ada teman. Padahal itu karya Roh Kudus untuk menolong kita kan? Nah, kita tidak ngerti karena kita belum belajar secara detail. Nah, akhirnya sekarang kita tahu, oh ini loh pekerjaan Roh Kudus. Dia membimbing, menolong, menghibur, memberi kekuatan. Ya, jadi selalu kita bersandar kepada Tuhan, serahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, yang ketiga penolong, dia disebut penolong dan memberikan seorang penolong dikatakan di sana. Ya. Nah, ini konteksnya adalah waktu Yesus akan naik ke surga dan dikatakan dia akan mengutus seorang penolong itu. Yang keempat, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Kok kita tahu ya hal-hal yang akan datang? Siapa yang memberitahu? Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, ya Yohanes 16, waktu itu Yesus belum naik ke surga. Jadi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia disebut Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, waktu kita membaca Alkitab, pernah nggak saudara, Bapak Ibu baca Alkitab, tapi nggak paham, nggak ngerti? Pernah kan? Sering dibaca, ini nggak tahu. Tapi pernah nggak membaca satu atau dua ayat kok langsung rasanya diberkati? Langsung kok kayaknya cering gitu loh. Oh ini tuh maksudnya. Wah luar biasa, haleluya. Pernah? Nah, jadi yang memberikan, mencerahkan pikiran kita, menerangi hati dan pikiran kita, itu karya Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi akhirnya kita tahu kebenaran, memimpin kita kepada kebenaran. Nah, nanti kaitannya kepada hikmat. Akhirnya kita memiliki hikmat. 1 Samuel 10 ayat 6. 1, 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi manusia lain bukan dia manusia jadi-jadian, bukan. Ya tapi ya roh Allah hinggap kepadanya. Nanti kita akan belajar beda
pendiaman Roh Kudus masa perjanjian baru dengan masa perjanjian lama. Perjanjian lama seseorang bisa diinggawi kemudian bisa keluar. Tidak permanen. Ya, itu konteksnya di sini. Maka dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka? Konteksnya di situ ada para nabi berjalan. Ya. Kemudian maka roh Allah akan berkuasa atas siapa? Ya. 1 Samuel pasal 10 ini ayat 6. Coba cek siapa? Samuel memang dia nabi. Ada rombongan nabi. Coba lihat. 1 Samuel ayat di atas. Pasal 6, 1 Samuel 10 ayat 6. Kemudian lihatlah ayat di atas konteksnya. Ada rombongan nabi, kemudian seseorang ini berjalan bersama nabi itu, kemudian dia kemasukan Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus masuk, dia menjadi manusia lain, artinya ya jadi sama seperti nabi itu. Padahal dia bukan nabi. Siapa? Pak Fabri sudah ketemu? Ayo. Yang di atas ketemu? Dicari. Siapakah yang dimaksud? Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Mu itu siapa? Sudah? Lihat aja perikopnya itu. 1 Samuel pasal 10. Siapa? Iya, Raja Saul. Dia seorang raja. Maka orang bilang, loh, sejak kapan dia jadi nabi? Tapi kemudian bisa keluar lagi kan? Bahkan parahnya ketika dia melanggar firman Allah, Roh Kudus itu keluar, yang masuk apa? Roh jahat yang membuat dia jadi gila. Kenapa dia ingin membunuh Daud? Roh jahat masuk. Ya. Jadi roh Allah keluar daripada dia. Baik, kita tidak menyinggung itu akan datang, tapi yang lihat di sini menuntun kepada kebenaran. Jadi waktu kita berdoa, yakinlah Roh Kudus yang ada pada kita akan menolong kita. Jadi Tuhan tolong, Roh Kudus tolong saya. Ini pekerjaanmu ya Roh Kudus. Ya, jadi baca Alkitab, akhirnya kita ngerti kebenaran, kita dicelikkan lagi mata rohani kita, ya. Oke, yang kelima, memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia, untuk mengenal Allah. Jadi kita akan mengenal Allah, mengenal Bapa, mengenal Yesus, mengenal kebenaran, ini karya Roh Kudus. Maka dikatakan kalau kita menghujat Roh Kudus, masih bisa enggak orang ini percaya kepada Yesus? Enggak bisa, inilah dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Roh Kudus yang memberikan kepada kita tentang hikmat itu, tapi kita tolak. Jadi dia beritahukan kebenaran, tapi kita tolak. Terus pakai apa lagi untuk memberitahukan kebenaran itu? Sudah enggak ada. Inilah karya Roh Kudus, ya. Meminta kepada Allah Tuhan kita yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kita bersyukur ada Roh Kudus
yang menolong kita untuk semakin mengenal Allah. Wow, pengenalan kita kepada Allah itu proses. Kadang-kadang begini, aduh Tuhan, gimana nih? Apakah Tuhan ini maha kuasa apa enggak sih? Saya punya pergumulan kok enggak ditolong-tolong. Nah, kira-kira seperti khotbah minggu lalu. Aduh, waktu belum ada jawaban doa itu kan, wah ini Tuhan tolong enggak sih? Nah, sebenarnya disitulah kita mendapatkan pengertian Roh Kudus akan bekerja. Ya, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak mengabaikan kita. Bukannya Tuhan tidak dengar, dia maha mendengar gitu loh. Tetapi ada waktunya Tuhan. Akhirnya kita berkata, ya puji Tuhan. Saya tahu Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Nah, waktu kita berkata seperti itu sebenarnya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat berkata-kata seperti itu. Kalau nggak dipimpin Roh Kudus, kita protes aja. Bapak Ibu, Saudara pernah nggak protes sama Tuhan? Pernah kan? Kok begini Tuhan hidup saya, kok begini? Ya itu protes sama Tuhan namanya. Tapi setelah mengerti, oh terima kasih Tuhan, rupanya saya harus mengalami masalah ini supaya saya semakin mengerti tentang Engkau. Jadi di dalam menghadapi masalah, sebenarnya kita sedang belajar tentang Allah itu. Di dalam masalah itu. Nah, misalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dari mana mereka semakin diteguhkan pengenalannya akan Allah yang dahsyat? Ya setelah menghadapi masalah itu, maka mereka bilang, Tuhan tolong atau tidak Tuhan tolong, mereka tidak menyembah Tuhan kan. Tetapi akhirnya mereka tahu pertolongan Tuhan kan setelah masuk ke api kan. Nah setelah masuk dalam api baru mereka lihat di situ, oh ini cara Tuhan. Nah berarti ya harus masuk dulu kita ke persoalan itu. Ketika ada masalah pergumulan yang kita hadapi, masuklah di sana. Nah di sana kita akan semakin kenal Allah. Ya, semakin kenal Allah. Nah di situ Roh Kudus bekerja memberikan hikmat kepada kita. Oh terima kasih Tuhan. Rupanya setelah melalui persoalan ini saya semakin mengerti Tuhan. Kemudian kita berkata, apapun situasi yang aku alami, aku tetap menyembah Tuhan. Apapun hambatan, tantangan yang aku hadapi, aku tetap setia melayani Tuhan. Amin. Jadi jangan mundur ya. Ya lagi-lagi disinggung sama Pak Pendeta ini, siapa yang mau mundur. Kita berkata hari ini saya tidak mau mundur, tapi kadang-kadang diizinkan masalah, pergumulan, baik mungkin dari gereja, dari antara kita, atau ada masalah sendiri di dalam diri kita, ya Tuhan izinkan. Oke, kamu mulai setia ya. Oke, diizinkanlah. Yang mencobai bukan Allah. Ya, siapa yang mencobai? Iblis kan? Pertemuan antara Allah dan iblis. Allah bilang, lihat enggak hambaku Ayub yang setia itu. Wah, dia setia karena kau berkati, karena kau, oh enggak. Dia memang dasarnya setia. Oh coba kalau hartanya habis. Masih setia enggak? Oh kita misalnya setia-setia. Kemudian ini kira-kira, kalau boleh jangan. Kalau boleh jangan ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, lihat enggak itu pengurus-pengurus Sinam, rajin-rajin kan, setia kan, alah karena diberkati, karena ini. Coba. Tapi Tuhan izinkan, oke kalau gitu yang si itu buat motornya hilang. Oh jangan, Tuhan kan tidak membuat hilang. Tapi yang membuat hilang itu siapa? Iblis kan? Konteksnya itu loh. Silakan, tapi diizinkan Tuhan. Loh, hilanglah motor. Kira-kira masih datang melayani enggak? Ah, itu sendu kan? Udah bimbang kan? Udah enggak mau melayani kan? Oh, enggak, tetap melayani. Hebat, no, mantul tuh. Tuh kan, lihat pelayan-pelayan Sinam itu kan teruji. Coba lihat Andi, jalan kaki pun siap. Ya, itu karena kakinya kuat. Coba agak sedikit kasih sakit dia kakinya. Tuhan bilang, oh enggak ada masalah, jiwanya mantap kok, setia. Oke. Tuhan bilang ya, konteks Ayub loh ya. Ya, terserah, silakan. Dikerjain kakinya. Yang kiri atau yang kanan, Andi? Ya, yang kanan dibuat sedikit sakit. Akhirnya jalan gini, aduh, Andi kita akan pelayanan. Aduh Pak Pendeta, kakiku sakit. Aduh Pak Pendeta, iya ya Pak Pendeta bilang, iya ya sakit udah istirahat aja dulu.
Nah iblis bilang, nah kan lu, tuh lihat tuh, baru kakinya pada bisa digerakkan loh. Aduh sakit. Kalau saudara sakit-sakit, siap masih melayani, amin. 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 Ini berat ini. Bu Yus, amin. Bu Moni, amin. Amin. Devi, amin. Urna, amin. Amin apa enggak ini? Protes ya. Oh itu. Iya ya. Keinginan daging. Ya. Oke. Ah, betul. Nah, jadi yang dibilang Pak Paulus sisi yang lain. Sisi yang lain itu kedagingan kita. Nah ini juga kedagingan kita. Udahlah kan baru pulang kerja, malas ini capek. Satu harian kita udah capek nyetir Pak ya. Udah nggak usah lah. Iya ya agak pegel-pegel juga kaki. Ntar juga kalau saya ikut pembinaan juga ngantuk. Jadi sia-sia. Daripada ngantuk tidur aja. Nah itu. Padahal sebenarnya bisa kita bergerak. Tidak selalu pekerjaan iblis. Kedagingan kita. Berani nggak melangkah? Atau ada tawaran yang lain. Nah ini yang dia. Tawaran yang lain sebenarnya bisa kita tolak. Kan otoritasnya pada kita. Nah Roh Kudus akan pimpin kita, ayo tetap lakukan, tetap melayani, tetap berangkat. Tapi kita mulai, wah. Nah tapi kita lihat peran Roh Kudus tadi, akhirnya kita diberikan hikmat. Ah enggak, saya sudah komitmen melayani Tuhan. Saya akan tetap apapun yang terjadi. Amin. Oh itu dia, hebat. Oke, lanjut ya. Ada masalah di sini kira-kira memberi kepada kita hikmat? Ya. Jadi memberi hikmat itu mendapat pengertian. Oh inilah yang terbaik. Jadi tahu bahwa kadang-kadang begini ya. Saya mau sampaikan di pelayanan kita, kita bisa merasakan jenuh. Kita bisa merasakan gini-gini aja. Kita bisa merasakan seperti nggak dapat apa-apa. Ini hanya melelahkan saja. Ya saya perlu juga rekreasi. Saya juga ke sana kemarin. Ada godaan. Nah di situ tantangannya. Tapi Roh Kudus akan kasih hikmat kepada kita. Ya, kita mau pilih dunia kah? Ya, mau jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Nah, ini nih mulai ada pengertian, oh iya ya. Mau lakukan kebenaran ini atau mau kedagingan kita? Mulai. Nah, akhirnya kita dalam pergumulan itu, sejauh kita menyerahkan diri kepada Allah, di situ Roh Kudus bekerja, enggak saya ambil keputusan. Ada pengertian. Tidak sia-sia yang aku kerjakan ini. Ah, itu loh. Tidak semua orang bisa pengertian itu loh. Ada orang yang tadi awalnya semangatnya menggebu loh dalam pelayanan, tapi akhirnya mundur. Kayak nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang begini, dalam proses ya, sama seperti orang sekolah. Bagaimana dia baru kelas 1 SD terus bisa memahami banyak hal. Tapi dia nggak setia, kok cuma gini-gini doang. BA, BI, babi, BU, BI, apa, BU, BI, bubi. Ya, hanya gitu-gitu doang. Apa ini sekolah? Terus nggak sekolah lagi, kira-kira akan pintar nggak? Enggak. Ya sekarang hanya baca. Ya, IBU ibu, ini ibu Budi. Makanya ada satu sekolah ya, nama kakaknya kan Wati. Ya, ini Wati, ini ibu Wati, ini kakak Wati. Nah Wati sudah naik kelas, adiknya naik. Ini Wati ini. Loh, Wati udah naik kelas, kok masa kelas 1 terus? Ini Budi, ini kakak Budi. Ya kan? Tetap di kelas 1 tuh, naiklah si Budi, naik kelas 2. Ini Budi, Budi kelas 1. Temannya bilang, enggak, Budi sudah naik kelas 2. Lah masa di kelas 1 terus? Kok ini Budi, ini kakak Budi, ya gitu-gitu terus. Kadang-kadang apa dapatnya? Ini hanya baca renungan gini, belajar apa dapatnya? Nanti, sabar ya. Nanti akan dapat yang banyak. Amin. Jadi harus sabar ya. Coba kiri kanan katakan yang sabar ya. Nah banyak yang gak sabar. Maunya langsung melayani. Wah,
Wah, enggak bisa dikarbit. Ikutin aja, ya. Oke, ini karya Roh Kudus. Berikut, 6. Memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Wah, ini harus kita bersyukur mendapatkan kebenaran ini gitu. Wah, saya ini anak-anak Allah. Ya, ini karyanya siapa? Karya Roh Kudus. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Dikatakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Yang menjadikan kita anak Allah itu adalah roh. Ya, istilahnya kemarin kita belajar dimeteraikan, dicap, ditempel. Tup, ini adalah anak Allah, milik Allah. Ya, Bapa kita adalah Allah itu sendiri. Wow, keren. Jadi kita ini adalah anak Allah. Inilah karya Roh Kudus, ya. Berarti bagaimana perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah? Dipimpin oleh Roh itu. Dipimpinnya kita memimpin hidup sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus inilah yang mengontrol hidup kita. Bisa ya, paham ya? Kalau agak-agak sedikit kurang, bisa kita diskusi. Atau mungkin mau memberikan masukan. Ya. Atau ada yang baru pertama kali mendengar hal seperti ini, kita ini dijadikan ya oleh Roh Kudus itu menjadi anak-anak Allah. Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, ini penting ya. Ya, dikatakan sebab kamu, nah ini, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh Kudus menjadikan kamu anak Allah. Dan kalau dia yang menjadikan kita anak Allah, siapa yang mau menggugat? Siapa yang mau menggugat orang pilihan? Siapa yang mau menggugat orang-orang pilihan Allah? Anak-anak Allah enggak ada. Karena roh itu menjadikan kita anak Allah. Jadi kita ini adalah anak Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan, kamu anak Allah. Devi terlalu jauh dengan mama ya. Sehingga susah mengatakan kamu anak Allah. Ya mantap. Ya, kamu anak Allah. Haleluya. Tapi ada kalanya kita nggak ingat itu ketika masa-masa sulit kita hadapi. Ada misalnya begini. Kalau ada yang membuat Bapak Ibu marah, disakiti hati Bapak Ibu, dibuat emosi, ya dibuat marah. Kira-kira respon kita apa? Kita balas marah? Nah, bagaimana? Kita balas marah? Dipancinglah marah. Mungkin Bu Mayun. Ada tetangga lah, entah keluarga mana lah diomongin lah. Emosi nih, wah denger ini aja gitu udah marah. Tapi kira-kira Ibu sebagai anak Allah marah nggak? Ya. Pas didengar mungkin, tapi setelah itu mungkin berpikir lagi, Roh Kudus mengingatkan lagi, tidak seperti itu. Tapi ketika diperlakukan tidak baik, kemudian kita mau terpancing, secara langsung Pak ya. Kita lupa kan sebagai anak Allah kan, kamu gimana gitu ya, bisa kan? Iya. Ya seringkali itu bisa terjadi. Ya. Akhirnya kita meluap juga kan? Iya. Siapa di sini diantara kita yang marahnya meluap-luap? Hampir tak terkendali, pokoknya nggak terkendali deh. Marahnya itu loh, awas kau nanti, ada ya, Ibu Lince ya? Gak apa-apa, gak usah takut-takut, ya. Atau saya angkat tangan duluan kalau gitu. Ya, kadang nggak terkendali gitu. Baru nanti setelah berserang mungkin 5 atau 10 menit. Iya, 5-10. Iya kok, aduh, ya anak Allah kok begitu. Jadi waktu mau marah, ingat pelajaran ini. Aku anak Allah. Masa anak Allah marah-marah sih? Atau begini, waktu di rumah misalnya atau di
kita ada yang misalnya kita lagi diskusi, terus ada yang marah-marah, terus bilang, anak Allah, marah-marah ya. Kira-kira jadi marah nggak? Gimana Pak Fabri? Masa anak-anak Allah marah sih? Tapi bisa tambah marah ya. Udah nggak ada anak-anak Allahnya, kau ini. Loh, siapa yang masuk itu? Roh lain masuk gitu, roh lain masuk. Tapi kadang-kadang ketika kita, iya ya, aduh. Maka begini, ini kunci. Waktu kita mau dalam hidup kita ya, mau ada yang menggoda, mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Atau misalnya Pak Fabris lah, kemudian tiba-tiba ada tamu Grab, cantik tuh Pak. Cantik sekali tuh Pak. Dia, tapi dia nggak mau duduk di belakang, harus di samping Bapak. Ya kan ikut kan? Pak tetap izinkan nggak? Hanya duduk doang tuh. Mulai berpikir, ada Fabris jadi kan, nggak apa-apa. Kan naik kan, bisa kan? Nah, dia akan mulai menggoda. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menang supaya nggak tergoda? Hanya cukup antar dia saja. Saya tidak mau tergoda. Berdoa. Cincin pernikahan selalu saya istilahnya ini perlihatkan. Kalau seperti saya nggak pernah pakai cincin pernikahan. Itu dah. Ya. Ya. Tapi Jadi, tadi berdoa bagus. Berdoa. Nah, pelajaran ini tambahin lagi Pak. Nah ini, saya anak Allah. Dan katakan saya hamba Allah. Saya pelayan Tuhan. Takut dia menggoda. Amin. Ya, kalau saya juga pernah juga kan mau tergoda gitu. Pak Pendeta. Sebut Pak Pendeta. Kalau saya sebut Pak Pendeta, udah banyak di belakang ini. Ada jemaat, ada pelayan Tuhan, ya terutama istri dong pertama ya, Mam ya. Istri, halo Bu Pendeta, sweet gitu. Ada anak-anak, itu jadi sebut kamu anak Allah, ya. Kita hamba Allah, kita jadi pelayan Tuhan loh. Apa jadinya itu hamba Tuhan loh. Ya ampun, mencoreng nama Tuhan, reputasi pelayanan kita hancur. Tapi itu proses. Nah, harus berani kita mengatakan, hamba Allah, ini majelis, ini pengurus sinam, jangan marah-marah pengurus sinam, udah mau sakit hati, pengurus sinam, jadi nggak sakit hati lagi, ada amin, amin. Oh udah mulai ngambek, pengurus sinam, nggak jadi ngambek deh. Ah itu memimpin, sebut, ya. Rumah tangga bisa saja cekcok mulai mau katakan kami hamba-hamba Allah, kami anak-anak Tuhan. Tuhan yang membentengi kami. Roh Kudus yang menolong ya. Memimpin hidup kita. Akhirnya terjadi perubahan. Percayalah terjadi perubahan. Oke. Yang ketujuh. Mungkin kita nggak sampai selesaikan semua. Ya karena ada 17. Ini 7 berarti 10 lagi. Nah, kita sampai di poin 7 aja dulu ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi karena kita perlu sharing ini. Kita lihat dia adalah penolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Ya. Di Roma 8 ayat 13 kita baca sama-sama. 1 2 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi mematikan perbuatan daging, bagaimana kita caranya mematikan perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan tubuh kita ini? Cara mematikannya adalah ya oleh roh. Jadi menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, waktu dulu ada ilustrasi itu yang saya sampaikan anjing hitam, anjing putih diadu, mana yang menang kan gitu. Masih ingat kan? Sudah pernah dengar tuh? Sudah. Mungkin Bu Yus pernah dengar itu? Belum ya? Anjing bukan si Kukis sudah selesai. Sudah tamat Pak. Daripada gigit orang kan. Ada anjing hitam,
ada anjing putih, sama-sama galak, jantan, beradu, berantem, gigit-gigitan ini, sama-sama besarnya. Menurut ibu, yang hitam atau yang putih yang menang? Menurut ibu Yus? Kurang jelas. Putih. Enggak apa-apa. Hah? Iya, anjing hitam, anjing putih berantem. Anjing putih. Oh, jadi menurut ibu, Bu Yus, anjing putih. Bu Mayu? Anjing putih, Pak. Anjing putih juga. Iya. Oke, Ibu Marta? Anjing putih juga. Biasanya putih. Oh, anjing putih. Andi? Anjing hitam atau anjing yang putih yang menang? Berantem. Sama-sama gedenya. Jenis pitbull. Putih. Putih. Devi? Putih. Bu Moni? Oh, Pak Bris dulu. Silakan duduk dulu, Bu. Nanti saja. Anjing hitam atau putih yang menang? Oh, tergantung dengan tergantung yang menang. Jadi lihat, berarti lihat-lihat dulu ya. Oh, ternyata yang itu, Pak, itu yang menang. Buktinya menang. Sekarang belum tahu, baru main dulu. Hitam dan putih. Langsung taruhan. Siapa? Pegang. Yang hitam atau yang putih? Yang putih. Ibu Moni, hitam. Ada. Jadi putih, hitam. Kalau Pak Fabris dan Ibu Fabris sudah tahu. Ternyata bukan hitam dan bukan putih. Yang menang, yang dikasih makan. Waktu diadu, yang hitam belum kasih makan, ya kalah lah. Besoknya adu lagi, tapi putih nggak dikasih makan, ya kalah putih. Paham ya? Dari mana tenaganya orang nggak dikasih makan? Jadi yang dikasih makan itu yang menang, yang nggak dikasih makan kalah. Oh, saya kira semua udah tahu tadi rupanya cerita. Kalau sudah tahu cerita itu jawabannya yang dikasih makan. Tapi rupanya Pak Fabris dan Ibu saya, Ibu Pendeta udah tahu lah dan saya udah. Yang Fabris juga saya kira udah tahu, tergantung tadi. Saya kira tergantung jenis makanannya, tahu nggak? Tergantung kelihatan dulu. Yang mana yang terkaprau dia yang kalah. Wah. Jadi yang dikasih makan. Kenapa dikasih makan menang? Ada tenaga. Nah, jadi keinginan daging, keinginan roh itu beradu di dalam diri kita. Berarti yang harus kita kasih makan roh, keinginan roh. Apa yang harus kita buat untuk memenuhi keinginan roh itu? Membaca firman, berdoa, memuji Tuhan, bersaksi, ya itu melayani, itu mengisi, itu sama dengan makanan. Akhirnya keinginan daging tadi mati. Ya orang misalnya ada pesta misalnya, kita ini harus melayani. Ya ada pelayanan, tapi ada pesta, sudah disiapkan poco-poco, ya lego-lego, tarian yang hebat, dan diundanglah kita. Tapi hari ini juga kita ada pelayanan di gereja. Saudara, Bapak Ibu pilih mana? Lego-lego dulu, kapan-kapan kan gereja masih ada. Atau udahlah, enggak apa-apa, lego-lego, poco-poco kita nggak ikut deh. Karena ini pelayanan, saya mau ikut pelayanan. Kira-kira Bapak Ibu memutuskan yang mana? Bu Fabris? Pelayanan. Wih, padahal mau lego-lego di sana, nari-nari. Pak Fabris? Bu Marta? Ya, sekarang begini. Oke, silakan lanjut. Kayak kemarin ada kedukaan. Ya. Kalau ada kedukaan atau sakit, itu saya mungkin langsung, saya nggak bisa gereja. Ya, itu juga melayani namanya. Artinya ini kan pesta. Kalau ya. pesta saya Nari-nari, Bapak, kan keinginan. Kalau duka kan ya memang saya itu habis bagian pelayanan baru juga saya kan. ikut pesta Bapak. Itu saya Ya. macam gereja
ada pesta jam yang sama dengan gereja, saya gereja dulu. Gereja Bapak. dulu, ya itu yang benar. Tapi nanti diomongin loh, oh, Bu Marta nih sok sombong sekali, sok suci, sok jadi majelis hebat gitu. Gitu aja kok kan. Hah? Iya, tapi kan mereka sedang menunggu gitu loh. Jadi nggak apa-apa terlambat ya, tapi pelayanan dulu. Ya, walaupun Lego-legonya udah lewat Bu ya. Oh, ya. Gereja dulu, Bapak. Ya, walaupun nanti Lego-legonya udah selesai lewat, tidak apa-apa tetap hadir menghargai. Saya juga nggak tahu itu barang, jadi nggak Oh, nari-nari lah pokoknya. Ya, pokoknya apa itu? Tarian apa itu? Na 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 na. Oh, Iya. ya. Dan pada saat itu hari Minggu adalah ibadah. Ya, yang mana kita pilih? Apa mau ikut acara keluarga yang mau istilahnya berpesta pora ke Bedugul, apa mau melayani hari Minggu? Ibadah kan 2 kali. Jadi pagi itu kayak ikut bapaknya Gerald punya tempat kerja, makanya saya ada kadang-kadang gereja sore. Oke. Jadi pagi itu kita disuruh ada bersama gitu, ya sore saya gereja. Ya, jadi tetap utamakan pasti ke gereja. Ya, baik. Jadi itu, oh, jangan meninggalkan gereja atau pelayanan karena alasan tadi itu loh, hanya untuk kumpul-kumpul keluarga. Kan karena ada juga Pak minta maaf tidak ke gereja karena kumpul-kumpul, jangan minta maaf sama Pak Pendeta. Nah itu urusan dengan Tuhan. Nah puji Tuhan, nah seperti itu. Tapi tidak semua bisa ngambil keputusan seperti itu. Nah inilah pertolongan Roh Kudus, akhirnya enggak ke gereja dulu. Nanti setelah pulang dari gereja, walaupun terlambat enggak apa-apa. Ya, tapi ya misalnya sebagai kekeluargaan kan tunjuk muka gitu kan istilahnya, hadir ya enggak masalah lah ya. Jadi jangan kaku juga ya. Oh ini gereja nggak boleh loh, lihat dulu. Karena kita juga bermasyarakat, artinya berkeluarga juga. Nah misalnya kalau acara keluarga biasanya habis minggu baru ada arisan, boleh silakan, enggak apa-apa. Udah dari gereja nanti ke arisan, boleh, tidak apa-apa. Bu Mayun, gimana? Ada aja acara keluarga, ayo. Ya nantilah itu gampang lah itu dari gereja. Iya, gereja Pak. Gereja. Iya. Ya oke. Bu Yus? Sama seperti Bu Mayun. Bergereja dulu. Gereja. Oke. Devi. Diajak jalan-jalan loh. Sama Asia dulu, ini udah lama nggak jalan-jalan. Daripada gereja nantilah minggu depan. Hah? Bukan yang lain yang ngajak. Ya. Keluarga maksudnya. Ke gereja. Karena Devi harus bawa mobil. Gimana? Datang ke gereja. Lo dimarahin nanti loh, keluarga marahin, ini gimana nggak mau bawa mobil gini. Nah, kan ini 1 minggu aja kok. Minggu-minggu akan datang kan udah kalian mau di gereja selamanya, silakan. Nanti bilang gimana? Tetap ke gereja. Ay, mantap. Daripada ya nanti ada yang marah di gereja gitu ya. Ibu gimana Bu? Sama gereja. Ya gereja ya. Nanti Ya. nah ya baik. Puji Tuhan. Jadi utamakan. Ya inilah pertolongan. Tapi tidak, sekali lagi tidak semua orang bisa ngambil keputusan seperti itu. Pada umumnya ya udahlah, enggak apa-apa lah. Nanti kan bisa. Minggu depan juga bisa. Nah kita harus mendarat memang di situ. Karena ya keinginan daging itu kita matikan karena kita tahu hal rohani yang mau kita utamakan, itu maksudnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1 2 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, inilah karya Roh Kudus, buahnya itu. Berarti kalau kita akhirnya memiliki kasih, ini karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita tetap bersukacitalah senantiasa, kata firman Tuhan, itu Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kita. Padahal ada masalah sih, ada beban, tapi tetap kita bersukacita. Kemudian ada damai sejahtera, tenang. Walaupun ada persoalan-persoalan, ya baik persoalan keluarga, persoalan dari mana-mana, pekerjaan, bisnis, tapi tetap ada damai sejahtera. Nah, kesabaran. Nah, kita kecenderungan kan di sini bergumul. Banyak kali kita nggak bisa sabar. Tapi kalau akhirnya bisa sabar, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kemudian kemurahan. Ya, kemurahan. Di sini kemurahan bukan murahan ya, murah hati maksudnya. Jadi suka memberi, suka menolong, suka memperhatikan yang lain. Nah, kebaikan. Tadinya nggak baik, gampang bicaranya juga ketus-ketus gitu ya. Sekarang nggak, lebih lemah lembut ya. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu masih sudah mengalami itu ya. Walaupun di bagian-bagian tertentu masih harus berjuang. Tetapi ada. Nah, waktu dia mendiami kita, dia mulai menghasilkan dan menuai buahnya dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bukanlah hasil pekerjaan daging kita, ya, yang tidak mampu untuk menghasilkan buah semacam itu. Jadi kalau kedagingan kita nggak bisa, siapa mau bisa sabar? Kadang-kadang udah tunggu 5 menit ya, nggak datang tak tinggal loh. Sabar, batasnya 5 menit. Lewat 5 menit udah tinggalin aja. Wah gitu. Atau tidak bisa mengendalikan diri ya, karena kedagingan. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus akhirnya kita mampu. Ya. Namun adalah hasil dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur buah Roh itu ada, nyata ya. Saya yakin dan percaya harus memang ada dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja, pendeta, ibu pendeta ya, majelis. Harus ada di pemuda ya semua. Dan jemaat juga ya. Ini semua untuk jemaat, untuk kita sekalian. Tetapi yang saya maksud bagaimana kalau tingkatannya, kalau dikatakan udah masuk pengurus jemaat itu, Bapak Ibu harus sadar loh, udah di atas jemaat. Nah, jadi sudah diangkat pengurus, artinya ada sesuatu yang lebih yang bisa kita lakukan dalam pelayanan. Jemaat melayani juga, tapi kita lebih lagi, bukan berkata kita lebih hebat dari mereka, enggak. Tapi bagaimana tanggung jawab itu, ya, dan tentu harus terjadi perubahan di dalam hidup kita, ya, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita sampai di poin 7 dulu. Ada pertanyaan di sini? Atau ada yang mau sharing sedikit dari pelajaran kita?